Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Alsen TV. Kembali lagi di acara Ragam Ramadan Alsen TV bersama saya Aisyah dari kelas 8B. Nah, pada Ragam Ramadan kali ini kita akan menyaksikan kajian kitab fikih bersama Bapak Ustadz Sidik. Untuk Pak Sidik saya persilahkan. Terima kasih Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat umur sehingga kita bisa menikmati Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tadi Aisyah sudah menyampaikan bahwa pada kajian hari ini akan membahas tentang kitab fikih ya. Namun pembicara pada kali ini awalnya memang akan membahas kitab fikih, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, kita akan membahas fikih namun dari buku-buku hadis. Jadi kajian fikih namun kita mengambil dari buku-buku hadis. Buku yang akan dibaca pada kali ini adalah buku Mukhtasar Ahaditsus Shiyam, Ahkamuhu wa Adabuhu, dari Abdullah ibnu Shalih Al-Fauzan. Buku ini merupakan buku ringkasan, makanya di sini disebut sebagai mukhtasar, di ringkasan dari buku yang aslinya yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Shalih Al-Fauzan. Kenapa beliau membuat ringkasannya? Agar lebih mudah ya dipahami. Dan biasanya buku ini dibacakan setelah asar. Jadi merupakan suatu kebiasaan ya di Mekah atau di Madinah, setelah asar itu ada kajian hadis. Jadi ada yang berdiri terus membacakan hadis lalu dibahas. Tuh, ada juga yang hanya dibacakan saja hadisnya, dibacakan juga makna secara ringkas. Nah, buku ini merupakan salah satu rujukan yang biasanya dipakai. Izinkan saya untuk share screen ya. Nah, ini bukunya, Ahaditsus Shiyam, Mukhtasar Ahaditsus Shiyam dari Abdullah ibnu Shalih Al-Fauzan. Kita mulai dari hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama kita ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Muttafaqun alaih. Di sini hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bersaksi pula bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah,
dan menunaikan zakat, wa hajjal bait, dan melaksanakan haji ke Baitullah, wa shaum Ramadan, dan melaksanakan saum pada bulan Ramadan, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini di sini dijelaskan bahwa fi hadis dalilun ala wujubis siyami Ramadan. Hadis ini merupakan dalil diwajibkannya saum di bulan Ramadan. Wa annahu min arkanil Islam wa mabanihi al-azim al-ulma. Wa annahu min arkanil Islam wa mabanihi al-izam. Yang artinya adalah saum merupakan arkanul Islam atau rukun-rukun Islam, merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Wa mabanihi al-izam, dan merupakan pondasi bangunan yang agung dari bangunan rukun-rukun Islam ini. Faradallahu ta'ala ala ibadihi bihikamin azimatin. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya dikarenakan di dalam puasa mempunyai hikmah-hikmah yang besar, ya. Wa asrarin bahiratin, dan terdapat rahasia-rahasia, ya, yang luar biasa. Alimaha man alimaha wa jahalaha wa man jahalaha. Namun untuk hikmah-hikmah tentang saum ini dan rahasia-rahasia saum ini, alimaha man alimaha, ada hanya beberapa orang saja yang tahu. Wa jahalaha man jahalaha, ada juga beberapa orang yang belum tahu. Untuk itu, karena ada sebagian orang yang belum tahu, Syekh Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan ini membuat buku ini agar semua orang tahu tentang hikmah-hikmah yang besar dan juga rahasia-rahasia yang luar biasa yang terkandung di dalam saum. Lalu penulis menuliskan di sini, wa min hikam syam wa asrarihi, dan dari salah satu hikmah saum dan juga rahasia-rahasia yang terkandung di dalam saum, yang pertama yaitu annahu ibadatun lillahi ta'ala. Saum merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita laksanakan pada bulan ini merupakan suatu ibadah kepada Allah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yataqarrabul abdu fiha ila rabbihi bitarki ma yuhibbu wa yastahi. Dengan cara ibadah ini dilakukan dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan saum ini dengan cara meninggalkan apa-apa yang dia sukai dan meninggalkan apa-apa yang dia inginkan. Kita suka untuk makan, kita suka untuk minum, tapi kita menghindari makan, menghindari minum. Untuk apa? Semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini disebutkan ta'atan li rabbihi. Karena ada rasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wamtithalan li awamirihi, dan juga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi saum ini kita laksanakan bukan untuk supaya diet, ya, bukan untuk berhemat, bukan. Tapi kita niatkan dari awal saum ini sebagai ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan apa yang kita sukai, meninggalkan apa yang kita inginkan, dengan tujuan
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintahnya. Karena saum ini merupakan perintah dari Allah juga. Fayadharu bidzalika sidqu imanihi. Dengan ini jelas bahwa ketika seseorang muslim pasti dia berikrar ya bahwa saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, salah satu untuk membuktikan bahwa iman yang dia ucapkan, yang dia yakini itu benar, maka jelas dengan orang itu melaksanakan ibadah saum ini. Jadi kan banyak orang dia bilang bahwa saya tuh berani, tapi kan butuh bukti. Dengan cara dia berbicara di depan orang, apakah dia dihukum atau tidak. Atau orang bilang, oh saya sudah paham, maka akan adanya ujian untuk mengetes, membuktikan bahwa betul dia sudah paham. Begitupun dengan ini ya, ketika orang sudah bilang bahwa saya beriman kepada Allah, maka ketika orang itu melaksanakan saum, ini merupakan bukti bahwa dia itu betul-betul beriman dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan di sini juga dilanjutkan wa kamalu ubudiyatihi lillah, dan menjelaskan dengan saum ini kamalu ubudiyatihi, totalitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatu mahabbatihi lahu, dan kecintaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajaihi ma indahu, dan berharap kepada Allah dengan segala pengharapannya. Jadi hanya berharap kepada Allah. Li'annahu alima anna ridho maulahu fitarki syahwatihi. Karena dia tahu bahwa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan apa yang dia inginkan. Faqaddama ridho maulahu ala hawa. Dan dia lebih mengedepankan, lebih mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala daripada keinginannya, daripada syahwatnya. Walihadza bi anna katsiran minal mu'minina law duriba au khubisa ala ayyuftira yauman minar ramadhana bila udrin lam yaf'al. Dan dengan ini banyak sekali mukmin, andaikan saja mereka dipukul lauduriba au khubisa, ataupun mereka dipenjara sekalipun, dipaksa untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan, maka mereka tidak akan pernah melaksanakannya. Meskipun dipukul, dipenjara, dipaksa mereka untuk berbuka, tapi kalau mereka mempunyai iman yang kuat, mereka ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah berbuka puasa kalau tidak ada uzur. Ya, jelaskan seperti itu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang dijelaskan dalam buku ini, yang kedua adalah annahu sababut taqwa. Jadi, saum ini merupakan penyebab atau sebagai jalan dia untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Wa tazkiyatun nafsi bi ta'atillah. Dan dengan saum ini sebagai sarana untuk mensucikan jiwa. Ya, jiwanya menjadi bersih dengan cara bi ta'atillah, dengan cara dia taat kepada Allah fima amar. Taat kepada Allah atas apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Walintiha ammanaha, dan dia berhenti mengerjakan dari apa atau menghindari dari apa yang Allah larang. Jadi Allah melarang kita untuk makan, melarang kita untuk minum, melarang kita untuk berbuat sesuatu yang keji ketika saum. Dengan itulah kita akan tingkat ketakwaan kita akan meningkat. Hati kita, jiwa kita akan bersih.
Dan ini dijelaskan pula di dalam Al-Quran ya. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Al-Baqarah di surat Al-Baqarah ayat 183 ini dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, kami telah wajibkan kepada kamu untuk melaksanakan saum seperti kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan dari saum adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya. Wattaqwa jima'u khairad dunya wal akhirah. Karena takwa merupakan inti dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa kullu thamratin min thimaris siyam fahiya nasyi'atun alat taqwa. Dan merupakan wa kullu thamratin min thimaris siyam, dan buah dari kita melaksanakan saum adalah timbulnya ya, nasyi'atun anit taqwa, timbulnya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Itu merupakan hikmah yang kedua. Selanjutnya hikmah yang ketiga. Min hikamis siyam, yang ketiga yaitu habsun nafsi anis syahwat. Jadi penulis menjelaskan bahwa yang ketiga yaitu habsun nafsi anis syahwat, yaitu memenjarakan nafsu kita, memenjarakan hawa nafsu kita dari sesuatu yang kita inginkan, dari syahwat. Ya. Sehingga kita syahwat kita untuk melaksanakan sesuatu itu dijaga, gitu ya, dikurung. Nah. Wa fitomaha, dan menghindari dan menghalangi anil ma'lufat, dari kebiasaan-kebiasaan yang kita sering laksanakan. Ya. Yang kebiasaan yang diperbolehkan saja kita hindari ya, seperti makan dan minum. Nah, dengan puasa ini bisa juga kita menghindari sesuatu yang memang yang membatalkan puasa atau mengurangi dari pahala puasa tersebut. Ya. Wa tajiki majaris syaiton minal abdi, dan mempersempit majaris syaiton, yaitu ruang lingkup, ruang geraknya syaiton minal abdi, sehingga syaitan itu susah untuk menggoda. Misalkan ketika kalian tanpa sengaja membuka sesuatu yang di-share oleh orang lain lewat media sosial. Mungkin ketika bukan bulan Ramadan, ketika melihat ya sudah, kalian lihat saja gitu. Merasa tidak ada orang yang melihat kita ketika kita melihat sesuatu yang tidak layak kita lihat. Namun ketika Ramadan, ketika kita menyadari bahwa kita sedang berpuasa, terus tingkat ketakwaan kita tinggi, maka ketika kita tidak sengaja men-scroll ya di media sosial dan melihat sesuatu yang kurang baik, kita langsung lewati. Karena kita, ya Allah, takut ini saya bermaksiat, takut ini mengurangi puasa saya, dan lain sebagainya. Maka ruang gerak setan untuk menggoda hamba Allah itu terbatasi, semakin sempit gitu. Bitadjiki majarit to'am wasyarab, dengan cara mempersempit jalan makanan atau ruang gerak atau saluran makanan ya. Bitadjiki majarit to'am, dengan mempersempit saluran makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan cara itu, dengan cara kita tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak terbatas apa yang kita laksanakan,
Fayad'ufu nufudus syaiton. Maka dengan seperti itu akan melemahkan nufudu syaiton, melemahkan gerakan atau pengaruh syaitan kepada hamba Allah, kepada kita ya. Watakilul ma'asi, sehingga perbuatan maksiat itu semakin sedikit. Jadi dengan Ramadan ini diharapkan perbuatan-perbuatan maksiat itu semakin sedikit. Karena orang-orang banyak sekali melaksanakan ibadah. Masjid jadi rame, terus yang membaca Quran sedikit sekarang setiap ba'da sholat atau sebelum sholat diramaikan baca Al-Quran. Begitu ke masjid. Yang tadinya sepi sekarang banyak, ditambah lagi orang yang beritikaf, ditambah lagi ada sholat tarawih. Ya, jadi ini membuat maksiat itu semakin sedikit. Itu hikmah nomor 3. Nomor 4 yang ditulis oleh penulis di buku ini, annal qalba yasfu. Dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini, annal qalba yasfu. Hati kita menjadi bersih. Hati kita menjadi suci, ya, menjadi bersih. Wa yatakhalla lil fiqri wa dzikri. Ketika hati kita ini bersih, maka hati kita bisa digunakan untuk berpikir yang baik dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Kita habiskan waktu kita dengan sesuatu yang kurang baik dengan kita, tetapi dengan Ramadan ini, karena kita tadi terbatas, maka hati kita menjadi bersih, kita bisa lebih fokus, ya, dan juga bisa mengerjakan sesuatu, ya, bisa lebih fokus lagi, ya, untuk berpikir dan untuk berzikir. Li'anna tanawala syahawat yuqassil qalbah. Karena kalau kita tanawala syahwat, kalau kita menuruti syahwat atau tanawala itu menuruti syahwat kita, yuqassil qalbah, itu akan membuat hati kita menjadi keras. Yu'ma anil haq. Maka kalau kita mengikuti syahwat kita terus-menerus, selain hati kita menjadi keras, yu'ma anil haq, maka kita akan menjadi buta dari kebenaran. Kita akan bisa melihat, ya, ada orang yang dia terbiasa untuk melaksanakan maksiat, dia terbiasa untuk tidak sholat, maka biasa saja gitu. Tapi bagi orang yang dia terbiasa untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan beribadah kepada Allah, maka saat dia telat saja sholatnya sudah merasa khawatir. Itu, ya. Selanjutnya, wasaumu yahfazu 'alal qalbi wal jawarih sihhataha wa quwwataha. Ya. Sesungguhnya saum itu bisa menjaga yahfazu 'alal qalbi wal jawarih sihhataha. Jadi menjaga hati dan juga badan, seluruh tubuh kita, selain kesehatannya juga kekuatannya. Nah, ini sudah banyak sekali, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan bahwa ternyata dengan puasa ini bisa membuat badan kita sehat. Ternyata yang sehat juga bukan hanya tubuh, tetapi juga hati kita. Badan kita semakin kuat, tubuh kita semakin kuat, dan hati kita juga semakin kuat. Selanjutnya, di hikmah yang kelima, ma'rifatun ni'matillahi 'alal 'abdi bis-sib'i war-riyyi idza tadzakkara bisyamil aqbadil ja'i. Jadi dengan saum ini kita akan bisa mengetahui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya. Dengan puasa, dengan kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini,
kita akan bisa merasakan ya, bisa merasakan nikmatnya kenyang dengan cara bisa waroi, dan dengan cara melihat, memperhatikan idza tadzakkara bisyamil akbad, ya. Dengan cara kita melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang lapar, ya. Kita melihat orang yang lapar, orang-orang yang miskin biasa aja gitu ya. Tapi ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan juga ya, ketika saat kita dalam keadaan lapar ternyata tidak enak ya. Nah, makanya bisyam al-akbada al-ja'i minal fuqara wal masakin. Jadi kita juga bisa mengetahui, oh ternyata nggak enak juga ya dalam keadaan lapar ini gitu. Orang fakir dan miskin itu sering merasa seperti ini. Apalagi kita yang alhamdulillah ya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu makan dalam sehari 3 kali kita makannya, atau bahkan ada yang lebih ya. Selain makan berat itu, jajan juga kita bebas gitu. Sedangkan fakir dan miskin mereka tidak bisa seperti itu. Untuk makan yang utama saja mereka sangat kesulitan. Makan hanya 2 kali atau bahkan ada yang sekali. Sekali makan pun lauknya ya sangat sederhana. Dan mereka sering sekali merasakan lapar. Dengan seperti ini kita bisa sadar bahwa ternyata ya Allah, nikmat yang Allah berikan kepada saya ternyata banyak sekali gitu. Selama ini saya makan ini, bebas makan ini itu. Sekarang ketika saum kita ditahan untuk tidak makan dan tidak minum, kita merasa lapar dan ternyata merasakan ya bahwa tidak enak sekali kalau kita dalam keadaan lapar. Wa yashkuru rabbah. Nah, ketika kita merasa seperti itu baru kita sadar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada kami nikmat makanan. Kita bisa makan, bisa merasakan kenyang. Yang mana orang-orang fakir dan miskin sering sekali mendapatkan al-ja'iyah, yang merasakan kelaparan. Wa yuhassu bil alam. Nah, kita juga wa yuhissu bil alam. Kita juga merasakan sakit ikhwanihi al-mu'tadimin. Kita bisa merasakan sakitnya saudara-saudara kita yang saudara-saudara kita yang tidak punya, ya, al-mu'damin, orang-orang saudara-saudara kita yang tidak punya, saudara-saudara kita yang tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai sesuatu yang dia belanjakan gitu ya. Kita bisa merasakan itu. Dan diakhiri di hikmah yang kelima ini, wan ni'amu la yu'rafu qadraha illa bifaqdiha. Sesungguhnya kadang-kadang nikmat itu tidak kita sadari, tidak kita ketahui sebesarnya nikmat itu kecuali kita kehilangannya. Wah, itu ya. Kita kadang-kadang ya gitu, kita tidak merasa kita tuh sudah diberikan nikmat sehat oleh Allah. Tidak merasa gitu. Tapi saat kita sakit baru, ya Allah, kok sakit seperti ini gitu. Yang selama ini Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat ya, sehingga bisa beraktivitas. Tetapi ketika sakit tidak bisa beraktivitas lagi. Kita punya orang tua, ketika kita masih ada orang tua kita cuek-cuek saja gitu. Tapi ketika naudzubillah orang tua sudah tidak ada, baru kita merasa kangen, baru kita merasa ingin sekali berbakti gitu. Ya. Makanya di sini dibilang ya, wan ni'amu la yu'rafu qadraha illa bifaqdiha. Nah, sungguhnya nikmat itu kadang-kadang kita tidak menyadarinya sebegitu besarnya kecuali kita saat kita kehilangannya. Yang keenam, amin hikamisyam
ma yatarattabu alaihi minal fawaidis sihiyah allati tahsulu bitaqlilit ta'am. Dan ada beberapa manfaat ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa kita raih saat kita menyedikitkan makanan. Wa hifdzu sihatil badan. Dan ini bisa menjaga kesehatan badan. Bitartibil awqat al-wajabat. Dengan cara mengatur waktu makan yang wajib. Jadi yang mana makan kita tidak baik ya, makanan kita makan tidak teratur. Misalnya kita baru sarapan jam 9 atau jam 10, atau lupa makan malam karena kita sibuk kerja, atau malah kita terlalu banyak makan. Dari mulai bangun tidur makan, jam 9 nanti makan lagi, jam 11 makan lagi, jam 1 makan lagi, sore ngemil dan sebagainya. Itu juga tidak baik buat tubuh gitu. Jadi organ-organ tubuh kita dipaksa untuk memproses makanan terus-menerus. Nah, dengan seperti ini, bitaqlilit ta'am, dengan menjedikitkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mendapatkan manfaat-manfaat kesehatan. Ya, kesehatan badan terutamanya. Dengan cara mendisiplinkan waktu makan kita. Wa irahatil jihaz al-hazmi. Di sini juga menjelaskan dengan kita menyedikitkan makanan yang masuk dalam tubuh kita memberikan waktu istirahat untuk jihazul hazmi, untuk organ-organ pencernaan kita. Ya. Jadi organ pencernaan kita diberikan waktu istirahat nih. Dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, beristirahat selama 1 bulan. Yang mana selama ini tiap hari kita menjadikan mereka untuk bekerja, terus bekerja gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa mudatan muayyanan, ya, dalam waktu yang terbatas, dalam waktu sebulan ini ya. Allahu musta'an. Hanya Allah yang bisa memberikan kita pertolongan. Ya. Ini adalah usaha kita untuk supaya sehat. Mobil jumlah, ya, jadi penulis di sini hanya menjelaskan 6 saja untuk hikmah-hikmah yang ada di dalam saum. Mobil jumlah, artinya secara singkatnya, hukum siam fahika musyam azimatun. Sesungguhnya hikmah-hikmah yang ada di dalam siam itu sangatlah luar biasa. Wa fawaidu katsiratun. Dan faidah-faidahnya sangatlah banyak. Wa qad rataballahu alaihi min jazilis thawab wa azimil ajr. Dan Allah sudah memberikan kepada kita dengan saum Ramadan ini jazilis thawab, balasan-balasan yang sangat banyak, dan juga wa azimil ajr, dan pahala-pahala yang sangat besar. Malau tasawwarat, andaikan saja kita tasawwarat, membayangkan ya, apabila kita membayangkan nafsun tasawwarat nafsun shaimatun latarat farhan. Jadi kalau saja, karena kita sudah tahu ya, ternyata subhanallah banyak sekali nikmat dan hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan ini saat kita berpuasa, maka kalau kita berpikir, oh ternyata banyak sekali gitu, maka kita akan berpikir bahwa akan latarat farhan, kita akan terbang karena gembiranya. Watamannat, dan kita berangan-angan antakunus sanah, kita akan berangan-angan agar
dalam 1 tahun itu puluha Ramadan. Dalam 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, hanya Allah yang maha tahu. Allahu wafiqna littiba'il huda. Lalu penulis di sini ya setelah menjelaskan tentang puasa Ramadan ya, tentang hikmah-hikmah, lalu diakhiri oleh doa ya. Allahumma wafiqna littiba'il huda. Nah, ya Allah, semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa janibna asbabal halak, dan menjauhkan kita dari penyebab yang membuat kita itu hancur. Wasyaqa, dan sesuatu yang membuat kita binasa. Warzuqna al-fiqha fid din, dan kita berharap kepada Allah untuk memberikan kepada kita pemahaman di dalam agama. Wa wafata ala sunnati khatamin nabiyyin, dan mewafatkan kita dalam keadaan kita melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Waghfir lana wali walidaina wali jami'il muslimin. Dan di sini ditutup dengan berdoa, ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, dan ampuni juga ampuni orang-orang Muslim secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Aisyah. Silahkan, Aisyah. Jazakallah khairan kasyiran Pak Sidik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita di pengunjung acara Ragam Ramadan Alsen TV. Setelah acara ini Permisa dapat menyaksikan acara selanjutnya, yaitu Kultum dan Tilawah bersama. Terima kasih. Saya Aisyah Safia dari kelas 8B undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.